Assalamualaikum sahabat Glory Story. Kali ini kita akan menyelami kisah yang bikin kuping panas tapi hati sejuk. Karena hari ini Abu Nawas akan berurusan bukan dengan raja, bukan pula dengan maling kambing, melainkan dengan ulama Wahabi yang menuduh bahwa saun horeg itu haram. Ceritanya bermula di pasar Baghdad yang sedang ramai. Pedagang teriak menawarkan dagangan. Unta melintas membawa beban dan anak-anak berlari sambil tertawa. Tapi hari itu suasana berubah jadi bergetar. Duar, dung dung dung. Suara keras memantul dari ujung jalan. Saking kencangnya, kendi air di warung sampai jatuh dan pecah. Orang-orang langsung menutup telinga. Ya Allah, siapa yang menyalakan petir di siang bolong begini? Teriak seorang kakek sambil gemetar. Ternyata sekelompok anak muda baru saja membeli saun horeg, pengeras suara raksasa yang biasa dipakai di acara nikahan. Dan karena penasaran, mereka menyalakannya di tengah pasar. Denting rebana, tiupan seruling, hingga bas yang bikin dada bergetar, semua berpadu jadi kekacauan meriah. Dari kejauhan, datanglah sekelompok ulama berpakaian serba putih, wajah serius dan dahi berkerut. Di antara mereka tampak seorang ulama Wahabi muda dengan jenggot panjang dan wajah kaku. Astagfirullah, ini bukan musik, ini bencana, katanya tegas. Ia lalu berteriak, matikan suara itu, haram hukumnya mengganggu zikir dengan alat dunia seperti ini. Pedagang yang menonton mulai berbisik. Waduh, Wahabi datang nih. Bakal rame lagi kalau Abu Nawas dengar kabar ini. Dan benar saja, seolah dipanggil oleh takdir lucu dari langit Baghdad, muncullah Abu Nawas dengan langkah santai, jubah miring dan wajah penasaran. Ia menepuk pundak salah satu pedagang sambil tersenyum nakal. Katanya di sini ada suara yang bisa bikin iman bocor. Aku jadi penasaran, katanya sambil nyengir. Ulama Wahabi itu langsung menunjuk Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, engkau harus ikut melarang ini. Suara semacam ini bisa menyesatkan hati. Abu menggaruk kepala. Kalau begitu bagaimana dengan orang yang tetap bisa berzikir walaupun di tengah suara ini? Apakah juga haram? Tidak mungkin, ada orang seperti itu, jawab sang ulama cepat. Abu tersenyum kecil. Kalau begitu, katanya tenang, izinkan aku membuktikannya di depan Amirul Mukminin. Semua orang langsung terdiam. Seekor unta bahkan berhenti mengunyah rumput. Abu Nawas mau debat lagi, lawan Wahabi. Wih, ini pasti seru. Abu menatap sang ulama dengan tatapan penuh percaya diri. Mari kita lihat, katanya sambil tersenyum sinis. Apakah telinga bisa tetap berzikir di tengah suara horeg ini? Ia berbalik, melangkah meninggalkan pasar, sementara orang-orang mengikuti di belakang dengan antusias. Ulama Wahabi itu mengepalkan tangan, wajahnya memerah. Baik, kita buktikan di depan halayak. Aku akan tunjukkan bahwa suara keras hanyalah jalan menuju lalai. Dan begitulah, hari itu Baghdad mulai menunggu pertarungan baru. Abu Nawas versus ulama Wahabi Saun Horeg Edition. Tapi apa yang akan Abu Nawas lakukan di depan Amirul Mukminin nanti? Sahabat Glory Story, jangan kemana-mana. Bab selanjutnya akan membuka rahasia bagaimana Abu Nawas membalikkan tuduhan dengan logika yang bikin Wahabi bengong. Suara yang menggetarkan istana. Keesokan harinya, suasana istana Baghdad berubah heboh. Dari ruang tengah terdengar percakapan serius antara para ulama Wahabi dan para pejabat istana. Kabar tentang Abu Nawas yang menantang hukum saun horeg haram sudah sampai ke telinga Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Raja yang terkenal bijaksana itu mengernyitkan dahi.
Saun Horek, gumamnya heran. Apakah itu semacam genderang perang baru atau alat penyihir? Seorang menteri berbisik, "Bukan, tuanku. Itu alat suara yang bisa membuat seisi Baghdad bergetar, bahkan sebelum pasukan datang." Raja menahan tawa. Luar biasa. Baghdad memang tak pernah kehabisan masalah unik. Tak lama kemudian, dua pengawal membawa masuk dua tamu besar. Abu Nawas dengan senyum santainya dan ulama Wahabi dengan wajah sekeras batu nisan. Mereka berdua menunduk hormat di hadapan raja. "Abu Nawas," ujar Harun ar-Rasyid sambil mengelus janggutnya. "Benarkah engkau ingin membuktikan bahwa suara keras seperti itu tidak selalu haram?" "Benar, tuanku," jawab Abu dengan nada yakin. "Karena bagi sebagian orang, suara yang keras bukanlah sumber kelalaian, tapi justru panggilan untuk sadar." Ulama Wahabi langsung bersuara lantang. "Omong kosong! Suara keras seperti itu hanya menimbulkan hawa nafsu, bukan zikir." Raja tersenyum tipis. "Baiklah," katanya. "Aku ingin mendengar kebenarannya. Aku tetapkan bahwa hari ini kalian berdua akan diuji di aula besar istana. Siapa yang kalah harus membersihkan kandang unta selama sebulan penuh." Abu Nawas membungkuk rinan. "Dengan senang hati, tuanku. Tapi mohon izin, aku ingin meminjam saun horek itu dari pasar." Seluruh aula istana mendadak gaduh. Para penjaga berbisik, apa dia serius mau menyalakan saun horek di dalam istana? Tak lama, 4 pemuda datang membawa alat besar dengan roda kayu. Mereka menyusunnya di tengah aula, menyalakan minyak dan duar, dung dung dung. Suara menggelegar memenuhi ruangan, mengguncang tiang, membuat tirai istana berkibar dan burung-burung di taman kabur. Para ulama Wahabi langsung menutup telinga, berteriak "Haram!" sambil menunduk ke lantai. Sementara Abu Nawas duduk bersila dengan tenang. Matanya terpejam, bibirnya bergetar lirih. Raja terkejut. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" "Aku berzikir, tuanku," jawab Abu pelan, masih dengan mata tertutup. Kalimat subhanallah terdengar lebih indah jika disandingkan dengan kesadaran di tengah keramaian. Ulama Wahabi berteriak lantang, "Omong kosong! Suara keras seperti itu hanya menimbulkan hawa nafsu, bukan zikir." Abu membuka satu matanya dan tersenyum. "Mungkin bukan suara yang mengganggu hati kita, tapi hati kita yang tidak kuat menerima suara." Ruangan terdiam. Hanya dentuman bas yang masih menggema. Beberapa pengawal yang awalnya terganggu, kini malah ikut tersenyum. Mereka berbisik, "Benar juga ya, Abu Nawas ini kalau ngomong selalu ada benarnya." Raja Harun bersandar di singgasananya, terhibur. "Kau ini selalu membuatku heran, Abu Nawas, tapi aku belum yakin. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa suara keras itu tidak melalaikan, melainkan mengingatkan?" Abu Nawas bangkit berdiri dan menepuk tangan. "Tuanku, izinkan aku menunjukkan sesuatu. Tapi janji, jangan kaget." Raja tertawa kecil. "Aku sudah terbiasa dengan kejutanmu. Silahkan." Lalu Abu memanggil seorang penjaga tua yang sedang berdiri di sudut ruangan. "Wahai penjaga, saat saun ini menyala, apa yang terlintas di pikiranmu?" Penjaga itu menjawab polos, "Saya takut, Tuan." "Nah," kata Abu dengan senyum, "ketakutan adalah tanda hati sadar. Karena itu, bukan suara yang haram, tapi bagaimana hati kita menanggapinya." Ruangan istana terdiam sejenak. Ulama Wahabi saling pandang, bingung. Raja Harun menatap Abu Nawas lama-lama dan tersenyum lebar. "Kau ini selalu membuatku heran, Abu Nawas. Tapi aku belum yakin. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa suara keras itu tidak melalaikan, melainkan mengingatkan?" Abu bangkit berdiri dan menepuk tangan.
Tuanku, izinkan aku menunjukkan sesuatu. Tapi janji, jangan kaget. Raja tertawa kecil. Aku sudah terbiasa dengan kejutanmu. Silahkan. Abu lalu memanggil seorang penjaga tua yang sedang berdiri di sudut ruangan. Wahai penjaga, saat saung ini menyala, apa yang terlintas di pikiranmu? Penjaga itu menjawab polos. Saya takut, Tuan. Nah, kata Abu dengan senyum, ketakutan adalah tanda hati sadar. Karena itu, bukan suara yang haram, tapi bagaimana hati kita menanggapinya. Ruangan istana terdiam sejenak. Ulama Wahabi saling pandang, bingung. Raja Harun menatap Abu Nawas lama-lama dan tersenyum lebar. Kau tak pernah habis akal ya, Abu Nawas? Tapi Abu belum selesai. Ia menunduk hormat dan berkata, Tuanku, izinkan aku lanjut membuktikan, karena aku belum memperdengarkan sound horeg yang sebenarnya. Semua mata langsung membelalak. Apa? Seru para ulama serempak. Abu tersenyum nakal, menepuk alat besar itu sekali lagi dan berkata pelan, telinga boleh terguncang, tapi nanti kau akan tahu siapa yang benar-benar terguncang hatinya. Sahabat Glory Story, jangan kemana-mana. Bab berikutnya akan membuka misteri bagaimana Abu Nawas mengubah sound horeg jadi zikir yang membuat istana terdiam dan Wahabi gelagapan. Ketika sound jadi dikir, aula istana Baghdad kini dipenuhi rasa penasaran. Para ulama Wahabi masih menutup telinga, takut telinganya tercemar. Sementara Raja Harun ar-Rasyid bersandar di singgasana dengan senyum tipis penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, kata sang raja dengan nada lembut, kau bilang tadi sound horeg bisa jadi dikir? Aku ingin lihat bagaimana caramu membuktikan hal itu. Abu Nawas tersenyum kecil. Dengan izin tuanku, biarkan aku atur sedikit alat ini. Ia memutar beberapa tombol, lalu berkata kepada pemuda yang membantunya, kurangi dentumannya, naikkan getarannya. Pemuda itu mengikuti arahan Abu. Beberapa saat kemudian, dum dum, suara keras tadi berubah menjadi dentuman yang lembut berirama. Lalu di sela-sela nada itu, Abu mulai bersuara pelan, ritmis dan indah. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Raja Harun yang semula menahan tawa kini menatap serius. Ulama Wahabi yang tadi menutup telinga perlahan menurunkannya. Mereka mendengar dan tertegun. Dentuman bas itu bukan lagi sekedar bunyi kosong. Ia jadi iringan lembut dari dikir yang menggema di seluruh ruangan. Dum, dum, subhanallah. Para pengawal, pelayan, bahkan pejabat istana mulai ikut mengucapkan kalimat suci itu. Beberapa mata terlihat berkaca-kaca. Raja Harun berdiri perlahan. Abu Nawas, suaranya bergetar kecil. Ini indah sekali. Abu menunduk hormat. Tuanku, inilah maksudku. Suara keras tidak selalu melalaikan. Jika isi hatinya dikir, maka setiap suara, bahkan yang paling mengguncangkan, bisa jadi tanda kebesaran Allah. Ulama Wahabi tampak gelisah. Salah satu dari mereka berbisik, tapi ini kan tetap musik. Suara, irama, alat, semua sama. Abu menoleh kepadanya, tersenyum santai. Benar Ustadz, tapi bukankah azan juga pakai irama? Bukankah tilawah juga punya nada? Kalau begitu, siapa yang menentukan mana yang haram dan mana yang suci? Suaranya atau hatinya? Ruang istana terdiam. Hanya gema Subhanallah, Subhanallah yang terus bergema dari sound besar itu. Raja Harun menunduk pelan. Kau benar Abu Nawas. Hati yang kotor akan menganggap suara indah sebagai godaan, tapi hati yang bersih akan menganggapnya sebagai dikir. Tiba-tiba, salah satu ulama Wahabi yang paling keras berdiri dengan wajah merah padam.
Tapi suara itu tetap membuat orang bergoyang, serunya kesal. Abu Nawas tertawa pelan. Kalau begitu Ustadz, jangan salahkan suaranya, tapi kaki Ustadz sendiri yang ikut goyang. Ruang istana langsung pecah dalam tawa. Raja Harun sampai menepuk lututnya sambil berkata, Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat perdebatan berubah jadi pelajaran. Abu lalu mendekat ke sound besar itu dan menepuknya pelan. Tuanku, alat ini hanyalah benda mati. Tapi yang membuatnya hidup adalah niat orang yang menggunakannya. Jika niatnya mengingat Allah, maka bahkan suara paling keras pun bisa menenangkan jiwa. Raja Harun mengangguk dalam. Aku ingin setiap istana memiliki alat seperti ini. Tapi bukan untuk pesta, melainkan untuk mengiringi dzikir. Para ulama Wahabi hanya bisa saling pandang, bingung antara ingin marah atau kagum. Salah satunya berbisik, Kita barusan kalah debat kan? Abu menoleh kepadanya, tersenyum ramah. Benar Ustadz, tapi kalian hanya lupa bahwa Allah tidak hanya hadir dalam sunyi, tapi juga dalam suara yang mengguncangkan hati. Suasana istana mendadak hening, penuh renungan. Hanya bunyi gemuruh lembut yang terus bergetar seolah bumi Baghdad sendiri ikut berdikir. Dan ketika dentungan terakhir berhenti, Raja Harun bertepuk tangan. Cukup, hari ini aku saksikan sendiri sound horeg bisa jadi pengingat Allah asal dimainkan oleh orang yang hatinya jernih. Abu menunduk. Itulah pelajarannya tuanku. Bukan suara yang salah, tapi hati yang salah menafsirkannya. Raja tersenyum lebar. Aku memikirkan 2 kali sebelum menegur anak muda yang berisik di luar istana. Abu tertawa kecil. Mungkin mereka bukan sedang lalai tuanku. Mungkin mereka hanya belum tahu bahwa suara mereka bisa jadi dzikir, asal diarahkan dengan benar. Raja menepuk pundak Abu. Kau memang luar biasa. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kalau suara keras itu datang bukan dari niat baik, tapi dari hawa nafsu? Abu menatap Raja dengan senyum misterius. Pertanyaan yang bagus tuanku. Itu akan aku jawab di depan semua orang, di pasar Baghdad besok pagi. Raja mengangkat alis. Di pasar? Abu mengangguk. Ya tuanku. Di tempat suara paling bising dan hati paling beragam. Sahabat Glory Story, jangan kemana-mana. Bab berikutnya akan menampilkan aksi Abu Nawas di tengah pasar Baghdad saat ia membuktikan bahwa bukan suara yang haram, tapi hati yang tidak bisa mendengar makna di baliknya. Suara yang menggetarkan langit Baghdad. Keesokan paginya, pasar Baghdad riuh seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian, dan suara kuda bercampur dengan derap kaki manusia. Tapi hari itu, ada satu hal yang berbeda. Di tengah pasar, berdiri sebuah panggung kecil dengan tulisan besar, Pertunjukan Abu Nawas, suara yang tidak haram. Kerumunan pun segera berkumpul. Apalagi ini? Bisik seorang ulama Wahabi yang sejak tadi mengintai dari kejauhan. Apa dia mau berdakwah atau mau bikin konser? Tak lama, Abu Nawas muncul. Ia membawa alat bunyi besar dari kayu dan kulit, semacam gendang, tapi dengan bentuk yang aneh. Di sampingnya ada pemuda-pemuda Baghdad dengan seruling, daf, dan kecapi. Assalamualaikum rakyat Baghdad, serunya lantang. Waalaikumsalam, sahut kerumunan antusias. Abu tersenyum lebar. Hari ini aku tidak akan berceramah panjang. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa niat baik bisa terdengar indah, bahkan lewat suara paling keras sekalipun. Beberapa ulama Wahabi menyeringi sinis. Lihatlah, dia mulai menyesatkan orang lagi. Salah satunya berbisik. Abu mengangkat tangan.
Tapi sebelum aku mulai, aku ingin bertanya, katanya pelan tapi tegas. Apakah kalian percaya jika seseorang berniat baik, bahkan suaranya bisa jadi doa? Kerumunan saling pandang, lalu mengangguk. Percaya. Abu menatap ke arah ulama Wahabi di pinggir pasar. Dan apakah kalian percaya jika seseorang berniat sombong, maka bahkan suaranya yang lembut bisa jadi dosa? Kali ini, mereka terdiam. Sebagian mengangguk pelan. Abu tersenyum puas. Baiklah, sekarang dengarkan. Ia memukul gendang besar itu dengan keras. Dung, 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 dung. Namun kali ini, suara keras itu diiringi lantunan kalimat suci. Para pemuda melakukan La ilaha illallah dengan irama yang membuat bulu kuduk merinding. Kerumunan yang semula riuh mendadak hening, bahkan anak-anak berhenti berlarian. Para ulama Wahabi memandang ke arah panggung dengan wajah campur aduk antara kagum dan bingung. Ini musik, tapi kenapa hati ini tenang? Gumam salah satu dari mereka. Abu Nawas melanjutkan, dengarkan baik-baik. Ini bukan pesta, ini bukan tari. Ini suara orang-orang yang mengingat Allah dengan cara yang mereka bisa. Lalu ia berkata lantang di tengah irama, jika engkau menolak suara keras karena takut lalai, maka engkau lupa bahwa Allah juga menciptakan petir, suara paling keras di dunia, tapi tetap disebut ayatnya. Kerumunan bersorak. Raja Harun ar-Rasyid yang datang diam-diam di antara rakyat ikut bertepuk tangan kecil. Ia tahu, ini bukan sekedar hiburan, ini pelajaran. Abu Nawas memukul gendangnya lagi. Kali ini lebih cepat, ritmis, hingga orang-orang di sekitar ikut mengangguk mengikuti irama. Tapi tiba-tiba ia berhenti dan berkata pelan, lihatlah, ketika suara berhenti, hatimu terasa hampa, bukan? Beberapa orang mengangguk. Itulah, lanjut Abu, karena bukan suaranya yang salah, tapi hatimu yang merindukan harmoni. Suara hanya jalan, yang kau cari sebenarnya adalah keseimbangan antara dunia dan surga. Ulama Wahabi yang paling keras akhirnya berdiri dan berteriak, tapi ini tetap membuat orang bergoyang, musik tetap haram. Abu tersenyum santai. Kalau begitu Ustadz, berhentilah goyang kepala dulu waktu aku tabuh tadi. Kerumunan langsung pecah dalam tawa keras. Ulama itu menunduk malu, wajahnya memerah seperti tomat Baghdad. Abu melanjutkan dengan suara lembut tapi dalam. Ketika aku menabuh gendang ini, aku tidak sedang mengajak orang lalai. Aku sedang mengajak mereka mengingat bahwa Allah menciptakan suara agar manusia bersyukur atas pendengaran. Raja Harun maju ke depan panggung. Abu Nawas, katanya sambil menatap penuh wibawa, kau telah membuktikan bahwa kemurnian niat bisa mengubah cara pandang. Abu menunduk. Tuanku, jika kita mengharamkan semua suara, maka bagaimana dengan suara tangisan bayi yang memecah malam? Apakah itu juga haram karena mengganggu tidur? Tidak, tuanku. Semua suara punya tempatnya, asal digunakan dengan hati. Raja mengangguk pelan. Aku mulai mengerti. Haram dan halal bukan soal keras atau pelan, tapi soal untuk apa ia digunakan. Abu tersenyum puas. Betul, tuanku. Kalau suara keras bisa membuat hati bergetar karena Allah, maka ia suci. Tapi jika suara lembut malah membuat lupa kepada Allah, maka ia bisa jadi dosa. Kerumunan bersorak-akeh. Bahkan sebagian ulama Wahabi menunduk dalam, malu tapi lega. Abu Nawas menatap langit Baghdad lalu berkata pelan, dan ingatlah, wahai manusia, Allah tidak menciptakan suara untuk dibenci, tapi untuk dikenali. Karena lewat suara, dia memperdengarkan kebesarannya. Dentuman terakhir terdengar, sunyi sejenak, lalu seluruh pasar bergema dengan tepuk tangan dan takbir. Allahu
Allahu Akbar, Abu Nawas benar. Sound horeg ternyata bisa jadi ibadah. Abu tersenyum lebar. Aku tidak melarang kalian mencintai suara. Aku hanya ingin kalian mengingat bahwa bahkan suara paling keras pun bisa jadi lembut di hati jika niatnya untuk mendekat pada Sang Pencipta. Dan sejak hari itu, Baghdad punya tradisi baru, dzikir irama. Suara bas, gendang, dan lantunan kalimat suci berpadu menjadi harmoni yang membuat langit Baghdad bergetar, bukan karena musik, tapi karena hati yang hidup di dalamnya. Sahabat Glory Story, pelajaran dari bab ini sangat jelas. 1. Jangan buru-buru mengharamkan sesuatu hanya karena bentuknya. Lihat dulu niat di baliknya. Karena tidak semua yang keras itu lalai, dan tidak semua yang lembut itu suci. Ketika Abu Nawas kalah oleh irama. Beberapa hari setelah kejadian di pasar Baghdad, kabar tentang sound horeg yang jadi dzikir menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mulai membuat alat musik sederhana untuk mengiringi dzikir sore mereka. Anak-anak di gang bahkan membuat rebana kaleng sambil menyebut nama Allah di setiap pukulannya. Namun, seperti biasa, Raja Harun ar-Rasyid tak ingin cerita berakhir begitu saja. Ia ingin menguji Abu Nawas lebih dalam. Bukan tentang ilmunya, tapi tentang hatinya. Suatu malam, Raja memanggil Abu ke istana. "Abu," katanya, "kau telah membuat semua orang bicara. Tapi aku ingin tahu, apakah kau sendiri bisa menjaga niatmu ketika mendengar musik yang benar-benar indah?" Abu tersenyum santai. Tuanku, tentu saja, bagi orang yang mengenal Allah, suara hanyalah sarana, bukan jebakan. Raja tersenyum, misterius. "Baiklah, kalau begitu, ikut aku." Mereka berjalan ke taman istana yang luas. Di sana duduk beberapa gadis istana dengan alat musik lembut, seruling, kecapi, dan rebana kecil. Begitu mereka mulai bermain, udara malam dipenuhi nada-nada indah yang membuat hati tenang dan mata ingin terpejam. Abu Nawas terdiam. Ia memejamkan mata. Awalnya, ia hanya menikmati alunannya. Tapi perlahan, tubuhnya mulai bergoyang kecil tanpa sadar. Raja tersenyum melihatnya. "Abu, kau sedang berdikir atau berdansa?" Abu membuka mata, panik sedikit. Aku hanya menghayati, tuanku." Raja tertawa kecil. "Jadi, sound horeg boleh. Tapi kalau musik lembut begini malah membuatmu lupa dzikir?" Abu menepuk dahinya, tertawa malu. Astagfirullah, ternyata godaan suara lembut lebih kuat dari dentuman bas, tuanku." Raja dan para pengawal tertawa berbahak-bahak. Sementara itu, Abu Nawas menepuk dadanya sambil berkata, "Inilah buktinya, tuanku. Aku tidak kalah karena musiknya, tapi karena hatiku sempat lalai sekejap. Dan begitulah manusia, bukan malaikat." Raja mengangguk puas. "Jadi, kesimpulannya apa?" Abu menarik napas dalam, lalu berkata pelan tapi jelas, "Tidak ada suara yang otomatis haram atau suci, tuanku. Yang membuatnya berdosa atau berpahala hanyalah niat di balik pendengaran." Raja berdiri, menepuk bahu Abu dengan lembut. "Kau benar, Abu, dan malam ini aku juga belajar bahwa terkadang orang yang paling bijak pun tetap manusia biasa yang bisa tergoda." Abu tersenyum malu. "Betul, tuanku. Bahkan aku pun hampir membuat tarikat goyang kalau tadi musiknya dimainkan lebih lama." Seluruh istana kembali pecah dalam tawa. Ulama Wahabi yang juga hadir tampak tersenyum, mungkin untuk pertama kalinya. Ia berkata, "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Aku datang ingin membantahmu, tapi malah pulang membawa tawa dan pelajaran." Abu menunduk hormat. "Ilmu tanpa tawa itu kaku, dan tawa tanpa ilmu itu kosong, maka keduanya harus berjalan bersama, Ustadz." Malam itu berakhir dengan suasana hangat. Para ulama, musisi, dan rakyat biasa duduk bersama menikmati harmoni musik dan dzikir.
Baghdad malam itu terasa hidup, bukan oleh suara dunia, tapi oleh irama hati yang menyatu. Saat semua bubar, Abu Nawas berjalan sendirian ke halaman istana. Ia menatap langit penuh bintang dan berkata pelan, "Ya Allah, Engkau menciptakan suara agar manusia belajar mendengar, tapi seringkali kami hanya mendengar bunyi, bukan makna." Ia tersenyum, lalu tertawa kecil. Ternyata benar juga ya, bahkan suara horeg pun bisa jadi jalan menuju surga, asal hati tak ikut falas. Di kejauhan, suara adzan subuh mulai berkumandang. Lembut namun mengguncang hati. Abu menatap arah masjid dan berbisik, "Dan inilah musik paling suci yang pernah kudengar." Pesan moral khas Glory Story. Pertama, jangan menilai sesuatu dari bunyinya, tapi dari maknanya. Kedua, haram dan halal tidak selalu terdengar, kadang hanya bisa dirasakan di hati. Ketiga, bahkan orang bijak seperti Abu Nawas pun butuh diingatkan oleh suara yang indah.